Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dokter Gigi. Di podcast sebelumnya saya sudah ngobrol tentang beberapa gangguan kesehatan yang bisa muncul pada gigi dan mulut anak-anak kita. Nah, pada podcast kali ini saya akan membawakan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak kita. Yang pertama, tentu saja menjaga kebersihan rongga mulut, termasuk gigi, lidah, dan gusi. Nah, untuk pembersihan seperti ini mungkin pada anak-anak kadang yang menjadi kendala adalah dia nggak mau dibersihkan giginya. Ya, nah ada tips dari saya untuk memudahkan supaya anak itu bisa dibersihkan giginya. Ya, tahu nggak? Anak-anak itu adalah peniru ulung. Nah, sifat alami itulah yang akan kita manfaatkan. Jadi buat bunda-bunda atau ayahnya atau mungkin kakak-kakaknya itu bisa memberi contoh, ya, mengajak adiknya untuk membersihkan giginya, ya, menyikat gigi. Nah, jadi pada saat menyikat gigi itu dijadikan sebuah semacam permainan atau sesuatu yang menyenangkan, ya, ceria. Itu saya yakin si adik kecil itu biasanya langsung tertarik untuk ikut-ikutan. Nah, ya, jadi salah satu tips dari saya untuk memudahkan pembersihan giginya yaitu dengan cara mengajaknya, ya. Nah, jadi bukan hanya disuruh ayo dibersihkan ya gitu, jangan, ya. Jadi ayo menyikat gigi yuk gitu, ya. Nah, jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan gigi, ya. Jadi ini sangat penting sekali karena kita tahu kan plak pada gigi itu bisa menyebabkan keropos pada gigi, bisa menyebabkan radang gusi, ya. Nah, jadi pembersihan plak itu yang paling utama. Yang kedua adalah ajak anak-anak untuk memilih peralatan kebersihan gigi. Ya, jadi pada saat kita shopping, ya, kita belanja, kita ajak tuh anak-anak kita untuk memilih sikat gigi yang dia suka. Biasanya tuh ada kan yang ada karakter mainannya gitu. Ya, biasanya ada karakter yang lagi ngetren sekarang apa. Nah, itu sikat giginya tuh ada gambar-gambarnya atau mungkin ada pegangannya tuh kayak ada bentuk kayak boneka gitu. Ya, itu anak-anak diajak milih tuh. Jadi biar dia ingin memakainya nanti. Jadi bukan hanya sekedar membeli, tapi pasti mereka juga akan pengen untuk pakai nantinya. Gitu. Nah, untuk pasta gigi, saya kira sekarang ini semua pasta gigi sudah mengandung fluoride. Ya, jadi silakan diajak memilih pasta gigi yang aroma apa gitu yang dia suka. Ya, sekarang kan banyak kan pasta gigi beraroma orange atau melon gitu atau strawberry. Nah, itu diajak aja memilih yang dia suka itu yang apa gitu. Nah, yang ketiga adalah batasi makan makanan yang manis. Ya, jadi makan permen boleh, coklat boleh, kue-kue basah yang manis boleh. Tapi jangan banyak-banyak, ya. Dan sebisa mungkin setelah mengkonsumsi kumur-kumur air putih, ya. Jadi biar kalau ada yang nempel-nempel di gigi itu biar bisa hilang, ya. Jadi biar tidak menyebabkan kerusakan pada gigi. Yang keempat adalah kalau bunda pakai dot untuk memberikan susu pada anaknya, kalau bisa sih jangan pakai dot ya. Karena penggunaan dot ya untuk minum susu itu menyebabkan gigi itu seperti direndam di dalam cairan susu. Jadi kita tahu bahwa susu itu ada kandungan karbohidratnya, ya. Jadi walaupun tanpa gula dia itu sudah manis. Jadi pada saat gigi itu direndam lama di dalam susu ya, karena menggunakan dot itu kan lama ya di dalam mulut itu kan nggak langsung ditelan habis ya. Jadi gigi itu seperti direndam di dalam susu. Akhirnya gigi itu rapuh, lunak. Ya, biasanya anak-anak kecil gigi depannya itu yang habis ya. Jadi kalau istilah kami namanya karies rampan atau karies yang muncul secara banyak ya, bukan hanya 1-2 gigi tapi banyak. Biasanya atas bawah gigi depan gitu. Nah, yang kelima yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Nah, jadi ajak anak-anak kita untuk periksa ke dokter gigi. Jadi jadikan berkunjung ke dokter gigi itu menjadi sebuah sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi mengenalkan mereka ke dokter gigi ya, bukan hanya mengenalkan anak-anak pada salah satu profesi ya. Biasanya kan itu kalau di kelompok bermain atau TK itu kan anak dikenalkan beberapa profesi ya.
seperti dokter, polisi, dan sebagainya. Nah, selain mengajak anak-anak berkenalan dengan dokter, ini juga akan menjadikan dia terkontrol kebersihan kesehatan rongga mulutnya. Jadi terkontrol kebersihan rongga mulutnya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi. Bila mana ada sesuatu hal yang kurang baik atau gangguan kesehatan, itu bisa diketahui lebih dini. Dan ini secara mental sangat bagus sekali mendekatkan anak dengan dokter gigi. Karena nanti pada saat dia umur 6 tahun ke atas, dia akan mengalami pergantian gigi. Nah, pada saat dia sudah akrab dengan dokter gigi, nanti pada saat dia butuh cabut gigi, itu tidak akan takut. Ya, jadi pada saat anak kecil itu takut sama dokter gigi, ya, terus kita nggak bisa nyabut, itu kasihan nanti dia giginya kurang rapi gitu, ya. Jadi berkunjung ke dokter gigi nggak usah nunggu sakit, ajak aja ke dokter gigi, ya, nanti dia diperiksa, ya, sekaligus juga untuk mengakrabkan si anak dengan dokter gigi gitu. Baik, ini tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan kepada anak-anak kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.